Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Munzir Official bersama Indra di serial Awal dan Akhir. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belakangan ini sibuk apa nih, Bib? Banyak lah. Dakwah ya, kita kemana-mana ya, Habib ya. Ya. Jadi di episode kali ini, episode keempat, kita akan meneruskan dari episode ketiga. Yang belum nonton episode 3, 2, dan 1 boleh diklik di atas untuk nonton karena cerita Awal dan Akhir ini bersambung ya, Bib. Jadi kalau tiba-tiba masuk episode 4 nanti nggak tahu awalnya nih gimana. Jadi tonton dulu episode 3, 2, dan 1 baru masuk lagi ke episode 4. Nah, di episode 3 kemarin itu kita sudah sampai kepada Nabi Nuh yang mengajak anaknya untuk ikut dengannya naik perahu, tapi menolak. Setelah itu hujan yang lama, lalu banjir selama 40 tahun berlayar. Sampai situ tuh, Beb. Kita mau lanjutin lagi kira-kira apa yang akan terjadi nih di dunia yang kita tinggali ini setelah kejadian itu. Kemarin tuh Habib tuh sempat mention bahwa ada makanan pertama ya, Bib? Yang dimasak, iya. Makanan pertama. Jadi di waktu mereka naik kapal itu mereka sudah persiapan. Mereka persiapannya banyak dan diberkahi juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana contoh dari contoh-contoh berkah itu di mana Nabi Muhammad SAW aja. Beliau waktu itu Nabi Muhammad SAW makanan cukup untuk sekitar 5 orang. Yang makan pada saat itu semua penduduk Madinah dari para tentara yang sudah beberapa hari kelaparan, semua makan dari makanan itu. Kalau nggak salah sekitar di atas 3.000 tentara yang makan dari makanan untuk 5 orang itu. Dan mereka kelompok-kelompok datang 5, makan pergi, makan pergi, makan pergi, dan begitu terus sampai semua selesai. Itu hadisnya sahih dan banyak juga diceritakan pada saat peperangan Khandaq di Madinah. Begini juga Allah SWT berikan keberkahan untuk makanan Nabi Nuh dan kaumnya. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Nuh minta sama Allah untuk kembali ke dunia yang normal setelah 40 tahun lamanya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun untuk diterima doanya oleh Allah, dikabulkan untuk turun ke daratan, kembali ke daratan. Mereka turun, daratan tempat mereka turun itu sangat banyak khilafnya. Ada yang bilang di pegunungan Himalaya, ada yang bilang di benua Arab, ada yang bilang di tempat di mana Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh itu Nabi Idris, dan setelah itu Nabi Hud. Nabi Hud itu tempatnya beliau di Hadramaut. Jadi ada yang bilang di benua Arab di sekitaran Hadramaut. Nggak di sekitar Hadramaut, maksudnya di sekitar benua Arab, di mana di sana turunnya Nabi Adam, berarti posisi mereka tidak jauh-jauh dari tempat itu. Banyak yang menyebutkan seperti itu. Dan tempat turunnya mereka ini sangat khilaf. Ada yang itu tadi yang saya sebutkan mungkin 2 aja, yang lain banyak lagi di Himalaya dan di benua Arab. Setelah itu mereka berlayar, mereka naik itu seperti di Nakhirvan yang di episode sebelumnya saya sebutkan. Dan benua Arab itu dekat sama Nakhirvan. Jadi di bawahnya kalau kita lihat di peta itu, Nakhirvan posisinya di atas. Jadi dia posisinya kayak cuman turun aja ke bawah gitu. Kan Yaman itu posisinya paling bawah dari benua Arab, bawahnya Arab Saudi. Dan sekitar situ itu berarti perjalanannya ya lurus-lurus aja begitu. Tapi nggak tahu masa 40 tahun cuman perjalanannya segitu pendeknya. Jadi saya nggak bisa memberikan satu referensi ataupun nggak bisa memberikan satu pendapat yang pasti bahwa turun di satu tempat, karena banyak sekali yang berbincang di sana. Masakan pertama yang mereka masak, tadi saya bilang setelah mereka selesai itu mereka mempunyai banyak sisa makanan. Yang mereka pilih adalah mereka mencampur semua makanan itu dan direbus di satu air. Itu mungkin sop pertama di dunia. Oh, itu bentuknya sop? Iya, ya? betul. Ada para ulama menyebutkan seperti itu. Mereka makanan itu semua mereka campurkan, direbus, dimasak di satu wadah dari bermacam-macam biji-bijian, daun-daunan, dan yang masih mereka punya di atas kapal itu sisa dari bekal mereka yang mereka bawa. Mereka masak di satu kali. Dan yang memperkuat lagi, seperti saya bilang, kapal itu pasti mempunyai teknologi yang itu kita sebutkan di episode sebelumnya. Pasti di sana juga mereka punya alat untuk membiarkan makanan-makanan itu tidak basi selama 40 tahun. Betul. Gimana caranya makanan nggak basi selama 40 tahun? Setelah itu mereka turun, mereka masak itu masakan pertama yang mereka buat di bumi. Berubah banyak ekosistem di bumi ini. Dari pasti tumbuhnya banyak hutan-hutan setelah mereka turun.
Mereka turun, saya juga janjikan, waktu apa mereka turun? Mereka turun menginjakkan kaki mereka di dataran pertama itu pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Wih, 10 Muharram. 10 Muharram. Saya lahir tanggal 1. Mereka tanggal 1 Kita. sebelum mereka berarti. Iya, 9 hari beda. Tapi beda tahun pastinya. Oh, masih jauh tahunnya tapi ya nggak apa-apa, yang penting hari dekat lah. Iya, hari dekat. Seperti itu. Mereka turun tanggal 10 bulan Muharram. Turun mereka mulai turun ke bumi, mulai hidup dengan kehidupan yang baru di atas pegunungan. Berubahnya ekosistem tadi yang saya bilang, Allah Subhanahu wa taala mulai ciptaan bumi ini dari kering, mati, tidak ada kehidupan. Seperti kita ceritakan kalau nggak salah di episode pertama, turunlah air dari langit. Berarti air itu pertama posisi keberadaan dia di langit, tidak ada di bumi. Turun air dari langit, menghidupkan bumi, memberikan bumi kehidupan. Keluarlah di situ Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari hewan dan lain sebagainya. Setelah mereka berada di bumi dan semua mulai hidup dan dilahirkan Nabi Adam, waktu terjadinya banjir ini, setelah banjir itu berubah jadi bumi yang awal sama yang kedua ini berubah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penciptaan bumi ini kalau tidak salah di Al-Qur'an Allah menyebutkan betul di 6 hari. Dalam waktu 6 hari. Kita bayangkan hujan seperti apa yang bisa memenuhi bumi ini dengan air selama 6 hari. Besar banget ya. Mungkin sangat besar, mungkin hampir mustahil. Setelah turunnya hujan banyak itu, apa yang terjadi waktu banjir Nabi Nuh ini? Allah Subhanahu wa taala berkata, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, kami buka langit ini bima'in munhamir. Allah Subhanahu wa taala bukakan dari langit ini dengan air yang ditumpahkan. Ini enggak seperti hujan. Jadi kayak orang kalau numpain dari ember tuh. Jadi saya yakin maksudnya turunnya air itu lain sama hujan karena bima'in munhamir. Munhamir itu tertumpahkan, bukan bertetes-tetes seperti hujan. Berarti massa air yang turun itu luar biasa. Tidak berhenti di situ. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami ledakkan dari bumi itu mata air. Jadi kalau misalkan kita ada di bumi waktu itu, kita bukan takut dari banjir aja. Kita takut dari semburan air dari bawah. Allah bilang bukan kita keluarkan dari air, kita ledakkan. Tuh. Jadi seperti itu di tafsir dan penjelasan dari Al-Quran kita lihat seperti itu. Wa fajjarnal arda uyunan, kita ledakkan bumi dengan uyun. Maksudnya bukan satu mata air, jamak, banyak di bumi ini mata air. Mengeluarkan air dari bawah. Dan apa yang tadi? Faltagal ma'u ala amrin qad gudir. Allah nggak bilang yang air laut mukul atau jatuh ke air yang di bumi, tidak. Dan ketemuan kedua air itu. Saking banyaknya dari atas dari bawah. Faltagal ma'u ala amrin qad gudir. Seperti kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajjarna al-arda uyun wa fajjarna al-arda uyun faltagal ma'u ala amrin qad gudir. Setelah itu di ayat yang lain Allah SWT bilang tajri bihim fi mujin kal jibal. Kapal itu membawa mereka di ombak-ombak seperti gunung. Ada lagi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala bilang tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Berjalan di bawah mata atau pandangan kami, itu pembalasan Allah untuk orang-orang yang membangkang. Setelah itu, nah, kita lihat bagaimana keluarnya air itu. Setelah itu bagaimana surutnya sebanyak itu. Setelah doa itu Allah bilang wa ya sama umsuki ma'i, kalau tidak salah, wahai langit tahan airmu. Jadi air yang ada di langit ini bukan dari awan, bukan dari laut yang menguap gitu. Bukan dari laut yang menguap. Apa dalilnya? Karena awan nggak bisa nurunin hujan ke bumi terus-terusan tanpa henti. Dan awan nggak mungkin nyeliputi bumi semua. Keberadaan awan terbatas. So Allah SWT bilang, ya sama umsuki ma'aki, wahai langit, tahan airmu. Berarti masih banyak sisa air di langit. Yang pada saat itu ada. Makanya banyak ulama menyebutkan bahwa langit ini dipenuhi dengan air. Di mana tempatnya saya tidak tahu, saya nggak pernah naik. Jadi wahai langit, tahan airmu. Tandanya apa? Contoh gini. Kalau misalkan saya orang yang kuat
jangan saya lah. Ada satu orang kuat, mukul satu orang yang lebih lemah. Dipukul, amsik alaika nafsuk. Tahan dirimu. Maksudnya apa? Dia masih kuat mukul. Seperti misalkan saya ngeluarkan uang banyak. Seorang bilang tahan uangmu. Maksudnya apa? Jaga uangmu. Maksudnya apa? Saya masih punya uang banyak. Saya masih bisa ngasih lagi. Tapi diperintahkan untuk apa? Tahan. Begitu tandanya yang dipunyain air oleh langit ini masih banyak untuk ditumpahkan ke bumi. Ya sama sekimaki wa ardhu bla'i. Wahai bumi, wahai tanah, telan. Di atas sudah tahan, di bawah sudah telan. Iya. Jadi hujan dari langit berhenti, bumi nyerap air. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui banyaknya air di dalam bumi ini mungkin dari sisa di sana. Dari sisa waktu itu yang air itu seperti apa banyaknya tuh. Jadi waktu 10 Muharram itu selesai tuh banjir. Nabi Nuh dengan rombongannya ini turun. Jadi ternyata masih ada anaknya Nabi Nuh yang ikut. Masih ada anaknya Nabi Nuh yang ikut. Perahu itu ya. Sam bin Nuh dan ada beberapa lagi. Kalau tidak salah, dia ada kasih tahu suku Bani Israel ini dari anak yang ini dari anak yang ini. Tapi detailnya saya lupa sekarang. Dan ada di sana yang dari anak-anak Nabi Nuh, ada yang dari orang-orang lain. Kan yang ikut sama Nabi Nuh nggak sampai 40 orang. Dan dari orang 40 itu ada yang nyebutkan ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak, ada yang begini, ada yang begitu. 40 dari laki, perempuan dan lain sebagainya. Turunlah mereka berpencar. Pertama di situ dulu kan sampai air surut. Mereka berpencar satu sama lain ke tempat-tempatnya. Dan berjalanlah bumi seperti biasa dengan damai. Dilepaskan hewan-hewan itu semua pergi ke ya dilepas aja gitu. Dan di kapal itu saya nggak tahu sebelum naik kapal atau awal turun kapal, Nabi Nuh membuat perjanjian sama setiap hewan itu untuk tidak mengganggu anak-anaknya, yang tidak mengganggu mereka, dan yang ada syarat-syaratnya. Jadi ada sekelompok dari manusia yang nggak akan diganggu oleh hewan dengan syarat-syarat tersebut. Beliau ngasih syarat kepada kayak hewan-hewan seperti ini, untuk mereka janjinya gini, janji sama hewan. Dan makanya ada yang banyak para ulama menyebutkan bahwa orang yang kalau diganggu sama hewan dia menjawab salamun ala nuhin fil alamin, hewan itu akan pergi, akan gak ganggu dia. Kalau dia gak ganggu hewan itu duluan ya. Artinya apa salamun ala nuhin fil alamin itu? Allah SWT bilang keselamatanlah untuk Nuh dari segala alam semesta. Nah itu mengingat, jadi hewan-hewan itu kayak suruh inget. Jadi hewan itu langsung inget apa perjanjian mereka gitu. Kakek neneknya dulu pernah janji soal hewan. Seperti itu. Ada ulama yang menyebutkan seperti itu. Setelah itu turun mereka, dilepaslah hewan-hewan, mereka hidup dengan keamanan, kenyamanan, tanpa ada masalah, tanpa ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Berjalanlah mereka, Sam mempunyai tempatnya. Jadi kayak setiap sekelompok dari mereka berpisah, nggak gabung satu tempat, karena di sana Allah SWT juga menyebutkan kami bagikan orang-orang itu menjadi kelompok dan kelompok, kabilah dan kabilah, keturunan sama keturunan, yang dimaksud Allah SWT pisahkan tempat mereka, dibentangkan di bumi ini. Kalau tidak salah, kakek dari kabilah Arab pergi ke salah satu tempat-tempat pertama yang ditinggali di Arab, yaitu Yaman. Karena di benua Arab semua tempat pertama yang ditinggali adalah Yaman, di mana sebelum adanya Mekah dan lain sebagainya. Tinggallah mereka itu, yang tinggal di Yaman, yang tinggal para Bani Israel naik ke atas lagi ke tempat asal muasal mereka, tapi saya nggak tahu mungkin buminya udah berubah atau gimana. Tempat asal muasal mereka di Nakhirvan, maksudnya sekitar Nakhirvan, berarti jatuhnya itu sekitar Suriah dan lain sebagainya. Suriah, Urdun, di tempatnya para Bani Israel itu. Jadi ada kelompok yang tinggal di sini, ada yang tinggal di sana, semua berpencar. Yang saya tahu bagian dari pencaran itu dua, satu turun ke bawah dari tempat mereka itu, dari pegunungan Himalaya, nggak turun ke bawah sih jatuhnya, yang pergi ke arah benua Arab. Ada yang pergi ke arah benua ada yang pergi ke arah tempat asal mereka itu, arah Nakhirvan. Dan juga ada yang membilang, pokoknya omongan para ulama agak bercabang di sini. Banyak ya. Ya, jadi saya nggak bisa ngasih kesimpulan. Yang saya yakin itu ada yang turun ke Yaman karena banyak lagi nanti para nabi-nabi yang diutus di sana.
Karena kuburan para nabi aja di Yaman lebih dari 4 mungkin. Lebih dari 4 nabi itu yang diketahui. Jadi dari yang pertama dari mereka adalah Nabi Saleh, ada kalau tidak salah Nabi Syuaib, dan kalau tidak salah Nabi Syuaib itu bukan di Yaman, di Oman. Jadi kan masih deket kan, Yaman sama Oman sampingan. Dan juga ada Nabi Hud alaihissalam, dan itu kedua dari 25 nabi. Ada lagi nabi-nabi yang lain yang bukan dari 25 nabi. Ada juga Nabi Hud, ada anaknya Nabi Hud, Allahumma shalli ala Muhammad. Allah la ilaha illallah. Nanti saya akan kasih tahu di akhir video kalau saya ingat. Ada 4 lah yang ketahuan itu dia. Ada 4. Itu masih kayak keturunan. Jadi masih Nabi Hud dan anaknya itu ada di satu tempat. Berarti mereka emang keberadaan mereka di sekitar sana. Nah, pisah mereka. Barulah nanti kita bisa ceritakan lagi. Ada para nabi di sana, para nabi di sini. Sekarang hubungan cerita kita ini selalu kita ikatkan sama nabi dan rasul. Kenapa? Untuk memperjelas juga, karena banyak juga yang nanya bahwa bilang, Habib, ini kan kita mau cerita tentang bagaimana alam. Kita nggak mau nanya tentang nabinya bagaimana. Kenapa saya ngomongnya terus kembali ke para nabi? Karena yang kita ketahui dari alam itu melalui lisan mereka. Maksudnya pengetahuan saya yang bisa saya percaya itu dari Al-Quran, atau dari hadis Nabi, atau dari omongan para ulama. Dan para ulama itu di Islam semua terikat sama para nabi. Itu pengetahuan yang banyak. Selebihnya mungkin kita dapat dari ilmu sains dan lain sebagainya. Tapi itu nggak banyak yang mencakup sampai waktu sana dan dengan detail apa yang terjadi di waktu itu. Kan kita nggak bisa tahu. Mereka 40 tahun di atas kapal lewat sains, kan nggak mungkin kita bisa tahu itu. Nah, kita tahu itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an, para mufassirin dan Nabi Muhammad SAW pada saat memberikan cerita kepada para sahabat, di sanalah kita bisa mengetahui apa kejadian di sana. Sebab itu makanya banyak yang seperti itu. Kenapa kita ngambil dari cerita Nabi dan Rasul? Karena info validnya dari mereka itu. Iya, info-infonya dari mereka. Jadi kita hubungkanlah, karena di mana ada populasi yang banyak, pasti ada nabi di sana. Allah Subhanahu wa taala enggak yang bilang wa ma kunna mu'adzibi hatta nab'atsa rasula. Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan menyiksa kelompok kecuali setelah Allah memberikan utusan. Dan mungkin Allah enggak mungkin meninggalkan satu kelompok yang berjalan di jalan yang rusak tanpa adanya utusan. Dan manusia, namanya manusia, setelah beberapa tahun lewat, satu generasi lah minimal, pasti kalau nggak ada nabi ya, mungkin beberapa tahun aja mungkin udah mulai pada goyang. Tidak seperti umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad ada yang namanya pendakwah, orang yang mengajak. Kalau di zaman mereka, pendakwah, orang yang baik itu bukan orang yang dakwah, orang yang duduk di kamarnya ibadah saja. Nggak ada orang yang keluar mengajak orang seperti itu. Hampir tidak ada di zaman-zaman terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Hampir tidak ada orang yang mengajak untuk kebaikan, hampir tidak ada. Makanya disitulah adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama di umatku itu seperti para nabi di Bani Israel. Kenapa? Karena tugasnya para nabi itu mengajak orang-orang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad, umatnya semua mengajak satu sama lain untuk apa? Untuk berjalan di jalan Allah. Sebab dari situlah kita bisa ketahui banyaknya populasi orang, pasti di sana ada nabi, dan dari situlah kita ngambil cerita. Jadi spesialnya kita ini ada orang yang mengajak. Kalau di zaman-zaman dulu nggak ada. Itu level harus nabi. Iya, seorang nabi yang pantas melakukan seperti itu. Dan juga para nabi yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maaf. Dan seperti itulah. Setelah terjadinya seperti itu, amanlah dunia, karena tidak ada orang yang tidak beriman. Tidak ada orang yang bermusuhan, ya semuanya orang yang apa? Ya, karena kalau dari perahu yang sama baru baru turun. Pergilah Nabi Nuh alaihissalam dan sebagian dari kelompoknya itu ke arah Arab, benua Arab yaitu Yaman, dan sebagian lagi pergi ke arah atas itu ke arah Nakhirvan dari para Bani Israel. Dan ada juga kelompok yang ulama yang mengatakan ada yang pergi ke arah India, di mana Nabi Adam alaihissalam, mungkin yang nonton di episode pertama tahu Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di India, bukan India pastinya, dekat India, di bawah India sedikit, di pulau Sri Lanka. Seperti itu. Jadi setelah turun Nabi Adam alaihissalam di sana, jadi mungkin karena kalau kita lihat juga banyaknya orang di India dan
Populasi terbesar sekarang termasuk. Iya, salah satu populasi terbesar di India. Dan jins ataupun kita bisa lihat dari karakter orang-orang. Jadi pada saat itu yang dibawa sama Nabi Nuh itu kan orangnya pasti beda-beda. Betul. Itu kita bisa ketahuin keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ciptaannya luas, banyak. Jadi dari 40 orang itu yang ada itu sudah masuk orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit putih, orang yang berkulit merah, orang yang jadi contoh seperti orang Arab kan sama orang India lain. Beda. Walaupun mereka mirip karena badan mereka berbulu dan karakter matanya terbuka, Posturnya hidungnya sama agak ya. postur tubuh lah. Sekarang postur tubuh yang ada nih lumayan banyak. Beragam. Dari orang yang dari Afrika yang mereka berkulitnya mereka gelap, rambut mereka keriting, dan ada orang Arab yang rambutnya agak cool, nggak keriting tapi agak apa sih maksudnya? Ikal dan tinggi mereka dan lain-lain. Dan juga ada seperti contoh-contoh orang Jepang, Cina dan lain sebagainya, mereka dengan bentuk tersendiri. Bentuk-bentuk itu semua dari orang-orang yang ada itu. Berarti sebelumnya ada ratusan atau lebih banyak lagi bentuk yang nggak datang. Sebelum maksudnya bisa dibayangkan? Betul. Coba penonton kalau yang mau bayangkan ya, ini saya nggak dapet ini dari mana-mana, ini dari otak. Maksudnya menurut apa? Logika saya sendiri, bahwa kalau hanya 40 orang atau kurang dari 40 orang yang naik ke kapal itu, dari mereka itu keluarlah orang yang sipit, orang yang hidungnya mancung, orang yang hidungnya pesek, orang yang putih, orang yang hitam, orang yang merah, orang yang begini, yang model-model begini, semua itu dari sekitar 40 orang itu. Berarti sebelumnya dari jutaan atau mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu orang yang mati, itu ada model-model yang beragam. Jadi aslinya manusia ini mungkin ada yang lain, mungkin sama kan, 2 mata, hidung, bibir, telinga. Iya, tapi dengan bentuk yang lain atau warna kulit yang lain, berbulu kah, kulit warna biru mungkin atau mungkin apa. Ada yang gelap tapi matanya sipit kah? Mungkin aja. Atau lain-lain. Kita nggak offense ke salah satu ras, tapi mungkin aja ada. Gitu. Jadi cuman buat pintu berpikir kita lebih luas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia di bumi atau di ciptaannya itu yang sama sekali tidak terbatas. Jadi bahkan dari 40 orang aja keluar berapa banyak, mungkin kalau kita mau hitung bisa sampai 30 atau 10 lah minimal bentuk-bentuk postur tubuh satu, postur tubuh orang sini, orang sini, orang sini, orang sini. Nah, nanti selebih orang-orang situ yang ada itu, yang orang yang ada sekarang keturunan dari nggak sampai 40 orang yang ada di kapal itu. Ada Sam bin Nuh itu kalau tidak salah, Sam itu yang berkulit putih, ada yang bilang begitu, berkulit putih kemerahan, rambut merah. Ada juga yang bilang Sam itu kakek dari orang-orang Arab. Ada juga yang bilang tapi sebelumnya berarti Syam ini, putra Nabi Nuh ini berarti itu garis keturunan nabi-nabi setelahnya. Setelah Nabi Nuh berarti nabi-nabi itu? Enggak, ada nabi-nabi dari anak-anak yang lain. Tapi ada kebanyakan para ulil azmi atau nabi-nabi, kan ada nabi ada rasul. Kan beda tuh. Yang dari mereka yang ada yang lebih sedikit itu dari 25 ini, 25 dari mereka itu kan yang wajib dihafal nama-namanya itu kan itu 25 aja. Nah, kebanyakan dari satu garis. Yang sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga dari para rasul atau dari para nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang selain dari dari 25 ini. Seperti itu. Sampailah setelah Nabi Nuh alaihissalam tersebar itu mulai lagi ada kerusakan. Ada sekelompok orang mulai kerusakan ini dari benua Arab. Di benua Arab. Arabnya dulu tidak seperti sekarang, di mana Allah berikan mereka kekuatan yang tidak main-main. Allah berikan mereka kekuatan tidak main-main. Mereka, rumah mereka itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Quran, yattakhiduna minal jibali, mereka mengambil dari gunung-gunung itu istana-istana mereka. Jadi mereka bisa bangun rumah atau istana itu dalam gunung. Gimana caranya? Gunung yang dari batu dia pahat, dia buat dalamnya sedemikian rupa jadi rumahnya di dalam gunung itu.
Saking hebatnya ya. Saking hebatnya mereka, Allah berikan kekuatan yang tidak main-main. Begitulah mereka. Setelah itu tidak berhenti sampai situ juga. Allah berikan mereka kekuatan yang sampai mereka bilang man asyaddu minna quwwah. Jadi hampir kelompok itu dari populasi manusia yang ada semua, mereka yang paling kuat. Sampai mereka bilang man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Mulai dia sombong gitu ya. Sombongnya sampai ayo gitu kan. Siapa yang lebih kuat dari kita? Man asyaddu minna quwwah. Di Al-Quran Allah jawab, Allah SWT lebih kuat. Setelah itulah diutuslah salah satu nabi yang bernama Nabi Hud alaihissalam kepada mereka. Nabi Hud ini ada kuburannya, bahkan saya juga udah pernah ziarah, udah pernah lihat kuburan langsung, panjang. Besar. Panjangnya itu mungkin sekitar berapa ya? Nggak sampai 100 meter mungkin. 100 meter. Nggak nyampe 100. Gitu aja. Perkiraannya udah 100 meter. Sekitar 50 sampai 70 meter panjangnya. Ada fotonya, mungkin bisa share screen. Jadi kita jalan aja berasa itu. Nanti akan saya taruh Ujung. saya taruh fotonya dari Google Maps juga bisa ada. Ada kok di kita. Ada di Google kita ada. Ataupun juga bisa saya taruh fotonya nanti di video ini. Jadi Nabi Hud ini berasal dari golongan yang kuat tadi, Bib. Dari golongan yang kuat tersebut, iya. Dimusuhilah dia, dikejar-kejar sampai dia saking kuatnya dia melawan kaumnya itu, dia bilang kalau kalian bisa aku mengajak kalian kepada jalan yang benar dan begini. Setelah dakwah beberapa lama, karena mereka ini orang-orang kuat. Nabi Nuh waktu dakwahnya, kalau yang dengar di episode sebelumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam itu tidak sama orang-orang yang begitu kuat. Jadi kekuatan dia sama mereka tidak terlalu beda. Tapi kelompok ini khususan mereka punya kekuatan yang lebih dari orang lain. Jadi mereka sombong. Nah, waktu Nabi Hud mengajak mereka marah. Dikejar Nabi Hud alaihissalam sampai ke depan satu gunung. Dia langsung manggil gunung itu untuk terbuka. Terjadi ini depan mereka ngejar. Terbuka gunung itu. Dia masuk ke dalam gunung, dia perintahkan gunung tertutup. Nabi Hud masih di dalam gunung itu? Masih dalam gunung itu. Mereka lagi gitu. Orang kalau udah ngelihat begitu, mestinya udah beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga pasti memberikan banyak dalil ataupun memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Hud alaihissalam, menunjukkan kepada mereka. Tapi mereka membangkang. Setelah dia masuk, Allah Subhanahu Wa Taala siksa kaumnya. Jadi Nabi Hud alaihissalam tuh mencoba berdakwah sama kaum yang kuat tadi, tapi karena kekuatannya mereka sombong dan justru mengejar Nabi Hud alaihissalam. Dan akhirnya bertemu gunung, terbelah itu gunung, dan ketika Nabi Hud masuk tertutup. Tapi kejadian itu lantas nggak buat kaum yang kuat ini sadar gitu maksudnya? Tidak. Belum sadar juga mereka dengan kejadian seperti itu. Iya. Di sini Allah SWT sebutkan di Al-Quran, "Awajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Allah bilang, apa kalian murka atau kalian merasa terganggu setelah Allah utus kepada kalian utusan untuk memberikan kalian peringatan, dzikru rabbikum ala rajulin minkum, kepada satu dari kalian. Maksudnya Nabi Hud ini bukan orang lain, masih keluarga mereka orang juga. Ala rajulin minkum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, dan ingatlah kalian ini penerus dari kaum Nabi Nuh. Mereka masih ingat, maksudnya mereka masih tahu bahwa dulu pernah terjadi begini. Mereka nenek moyangnya masih satu perahu sama Nabi Nuh. Iya. Ini mereka ini dari keturunan Nabi Nuh juga, jatuhnya begitu juga. Khulafa'an ba'da qaumi Nuhin. Wazadakum fil khalqi bastah. Allah bilang wazadakum, dan Allah lebihkan untuk kalian dari ciptaan yang lainnya kekuatan. Mereka jauh lebih kuat. Wazadakum fil khalqi bastah. Terus fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian mendapatkan kebahagiaan ataupun kesuksesan. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhar ma kana ya'budu abauna. Apa kau memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh orang tua kami? Nah, dari Nabi Hud ini, dari Nabi Nuh ini sampai mereka kan udah lewat beberapa dekade atau udah lewat beberapa generasi. Jadi ayah mereka atau kakek mereka ini yang sudah keluar dari jalan yang benar,
udah menciptakan Tuhan-Tuhan tersendiri gitu. Seperti itu, atau misalkan mereka punya sesuatu yang mereka hormati. Misalkan bagian dari misalkan ada bahan peninggalan, sesuatu peninggalan yang mulia. Anaknya, ayahnya memuliakan ini, menghormatinya. Anaknya lebih dihormati sama anaknya. Anaknya lagi menyembah. Sampai disembah ya? Sampai disembah. Hal-hal terjadi seperti itu. Setelah itu disembahlah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan. Dijawab sama mereka berkata, "Kau sekarang bilang ke kami suruh nyembah Allah saja, meninggalkan apa yang disembah oleh ayah, nenek atau kakek moyang kami." Padahal itu bukan sembahan nenek moyang dia, cuman dia sampai kepada dia seperti itu, nama-nama yang mereka ciptakan saja. Di mana Nabi Hud mengatakan kepada mereka, "Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa abaukum?" Kalian mau ngadu argumen atau mau berdebat dengan aku di nama-nama yang memang kalian dan orang tua kalian yang ngasih nama. Maksudnya hal-hal yang baru. Mereka Fi ciptakan. asma'in sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya dan memerintahkan dengan langsung. Seperti itulah, sampai singkat cerita biar nggak lama karena waktunya udah sangat sempit. Tadi di awal kita ngobrol cukup lama. Qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijzun wa ghadab. Setelah dibangkang dia, mereka bilang kepada Nabi Nuh, jika kalau abauna, kamu datang untuk memalingkan kami dari jalan Allah, fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Ya sudah, kalau kamu menjanjikan bahwa Allah itu kuat mampu menurunkan kepada kami siksaan seperti menurunkannya kepada orang-orang yang memusuhi Nabi Nuh, ayo sini kita lihat kuat apa itu. Karena mereka kan benar-benar kuat. Fa'tina bima ta'iduna, datangkan dengan apa yang kau janjikan dari murka Allah. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin, kalau kamu dari orang-orang yang jujur. Maksudnya kalau enggak berarti lu bohong. In kuntum minas shadiqin. Setelah itu dijawablah oleh Nabi Hud alaihissalam, dia udah takut kan. Qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijzun wa ghadab. Sudah turun kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala kemurkaannya. Allah Subhanahu wa taala sudah turun kepada kalian. Qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijzun wa ghadab. Atujadiluna nih, kayak kata-kata tadi, kalian membentang aku, menantang aku di nama-nama asma'in sammaitumuha, kalian yang berikan nama, dan orang tua kalian, maksudnya Tuhan-Tuhan yang kalian ciptakan dan orang tua kalian yang menciptakan. Asma'in sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkannya, Allah tidak memerintahkan. Ma anzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Tunggu, dan aku juga menunggu bareng sama kalian. Ini dari di perbincangan Nabi Hud sama mereka orang. In kunta minas shadiqin. Setelah itu in kunta minas shadiqin, mana nih? Ya. Qala in kunta fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Tunggu, aku juga akan menunggu balasan itu. Setelah lama, setelah terjadinya kronologi yang tadi kita ceritakan itu, fa anjaynahu walladzina ma'ahu. Karena Nabi Hud ini enggak sendirian. Ada sedikit yang beriman. Fa anjaynahu, dan kita selamatkan dia. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna, dengan rahmat kepada Allah. Wa qata'a dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, dan Allah potong sisa dari orang-orang yang tidak mempercayai ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mereka itu, kelompok yang kuat itu, tidak ada satupun tersisa. Allah potong mereka, habis. Jadi di saat waktu itu, Bib, manusia itu hanya kelompok mereka aja, atau ada manusia lain selain kelompok mereka sebetulnya saat itu? Jadi kalau dipotong sama Allah semuanya, berarti itu enggak, maksudnya seluruh. Allah bilang faqata'a dabiral qaumil ladzina zalamu, dan Allah potong dabir ataupun bagian orang-orang yang zalim. Saya nggak tahu di situ ada orang lain selain mereka atau tidak, saya nggak tahu di situ. Tapi yang pastinya dari orang-orang itu yang memusuhi Nabi Hud alaihissalam, pasti mereka semua udah dipotong dengan azab. Dan seperti itulah, sampai sana Allah SWT sebutkan di Al-Quran itu, dan Allah SWT sebutkan di banyak tempat di Al-Quran. Sampai di ayat lain Allah SWT juga menyebutkan bahwa Allah berikan kepada mereka dari kekuatan dan dari masane'. Allah bilang pabrik. Masane' itu artinya pabrik. Jadi mulailah, maksudnya mereka ini bisa membuat hal-hal sendiri, punya alat-alat. Allah berikan mereka segalanya. Setelah itu mereka membangkang seperti tadi kita bilang, dan meminta, ayo mana siksa Allah SWT, dan Allah SWT kirimkan kepada mereka namanya ar-rihal agim, atau angin yang angin yang mandul. Maksudnya mandul itu apa? Yang
dia ngelewatin apa aja pasti menghabiskan, paham gak sih? Oh. Angin yang Allah SWT kirimkan yang sangat kuat memusnahkan mereka semua, kalau tidak salah selama 7 hari atau 7 hari atau 4 hari. Angin itu angin yang kencang. Oh, angin kencang. Gimana apa yang dilakukan oleh angin itu? Khilaf di sana. Ada yang bilang angin itu mengangkat setiap satu dari mereka ke atas dan diadu. Atau bagaimana bentuk angin itu? Ada yang bilang angin itu angin yang keras sampai mencabut setiap pohon dari apa? Seperti angin apa? Seperti angin topan. Angin topan yang kuat sekali. Kan topan kan begitu, mengangkat mereka dan ditubruk-tubrukin di atas gitu kan. Dan begitulah tersiksa mereka, hancur mereka, tersisa siapa? Nabi Hud dan sedikit umatnya. Yang ada di dalam gunung itu tadi? Tidak, sudah keluar. Sudah keluar, sudah tidak di gunung, tidak gimana-gimana. Tapi di akhir, nah masuknya Nabi Hud ini ke gunung, saya masih masih banyak yang maksudnya bukannya tidak 100%, karena di sana ada lagi anak Nabi Hud alaihissalam yang kuburannya di Yaman juga. Kalau berangkat dari Tarim atau dari Seun menuju ke kuburan Nabi Hud, itu ada ngelewatin tempatnya anak Nabi Hud itu. Ada kuburan di sana, panjang juga, tapi masih panjangan Nabi Hudnya. Masih panjangan bapaknya lah. Masih panjangan bapaknya. Nah di sana berarti Nabi Hud alaihissalam, Allah SWT berkata selamatkan Nabi Hud dan kaumnya. Berarti masuknya Nabi Hud itu ke dalam ke dalam gunung itu setelah itu, atau masuk 2 kali atau gimana, saya nggak tahu pastinya gimana. Tapi Nabi Hud alaihissalam Allah SWT sudah selamatkan dari kejaran kaumnya, dan Allah SWT dan juga dia terakhir kali itu dia masuk ke dalam gunung lagi, karena kuburannya dia di dalam gunung itu, dan posisinya itu bukan di dataran, di gunung yang apa? Kayak curam gitu. Dan juga ada dari hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada salah sahabat yang mereka bepergian ke Yaman dan pergi ke satu tempat pasar yang bernama Hud. Dulu itu tempat orang berjual beli di bawah sampai sekarang. Nah, mereka naik gunung itu, mereka bilang kita menemukan tempat yang sedikit terbuka. Waktu itu kita beramai-ramai, kata orang ini, dan aku yang paling kurus dari mereka, ya Rasulullah. Aku masuk ke dalam gunung itu, saya lupa nama sahabatnya. Masuk ke dalam gunung itu sampai aku masuk, aku menemukan jasad yang seperti ini, wajahnya, jenggotnya seperti ini, mukanya terang benderang, masih utuh, dan ada di sampingnya tulisan saya Hud dari saya yang dikejar oleh kaumku dan begini dia menceritakan gitu di satu tulisan. Nah, dia menceritakan itu kepada Nabi Muhammad, hadisnya sahih, bisa dicari juga kalau perlu nanti, kalau perlu aja. Perlu nggak kira-kira? Kalau ada yang mau tahu dari mana hadisnya? Barusan dari itu apa gambaran jalan cerita Nabi Hud yang konflik dengan kaumnya sendiri tadi ada di Al-Quran itu BP tadi. Barusan. Konflik dalam, iya disebut berkali-kali di Al-Quran. Ada bahkan di Al-Quran satu surat yang namanya satu surat Hud. Itu menjelaskan secara rinci kejadian dari ini. Oh iya. Tapi lebih perinci lagi ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Al-Anfal, dan di beberapa surat lagi Allah SWT ceritakan tentang Nabi Hud itu. Begitulah setelah Allah hancurkan mereka, hidup lagi dunia dengan apa? Dengan kedamaian, dengan orang-orang yang baik. Mulailah Allah Subhanahu wa taala matinya Nabi Hud ini, dan tersisa dan Nabi Hud dan anaknya pastinya, karena anaknya seorang nabi juga. Dengan matinya mereka, orang-orang ini terlepas lagi, gak ada yang handle lagi. Mulailah kerusakan, mulailah kehancuran, sampai setelahnya Allah utus nabi setelahnya dengan kaum yang lebih gila lagi. Bahkan salah satunya mereka minta Nabi Soleh untuk mengeluarkan onta dari dalam batu, dan dikeluarkan dengan cerita yang jauh, pokoknya lebih seru, akan kita lihat di episode yang akan datang, yaitu awal dan akhir di episode ke-5. Iya, karena ganjil kan, pasti harus lebih seru. Siap. Makin banyak episode makin seru. Ya, harus. Jadi kesimpulannya bahwa dari episode 1 sampai episode 4 tuh kehidupan tuh muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, makin seru. Jadi episode selanjutnya kita akan bahas kehidupan selanjutnya setelah kehidupan Nabi Hud ya tadi. Nabi Hud alaihissalam. Jadi ditunggu aja episode ke-5 minggu depan, insyaallah tayang lagi. Ditunggu terus serial awal dan akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Habib Muhammad Indra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.